Gurkha adalah sebutan bagi orang-orang yang terkenal handal dan lihai dalam berperang yang berasal dari dataran tinggi Nepal. Mereka direkrut dari beberapa suku yang ada di daerah pegunungan-pegunungan di Nepal, antara lain suku Magar, Chetri, Gurung, dan Takuri. 4 suku ini disebut sebagai Gurkha asli. Saat ini sudah banyak juga yang direkrut dari suku Rai, Limbu, Sherpa, Tamang, dan Nuel. Sebagai tentara bayaran bagi Gurkha adalah suatu pekerjaan. Mereka siap direkrut oleh negara manapun, baik untuk berperang di wilayah pertempuran yang sangat berbahaya maupun untuk pengamanan dalam situasi damai. Pasukan Gurkha memegang teguh moto yang terkenalnya, lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Selain itu, Gurkha juga dikenal dengan pisau melengkungnya yang disebut kukri. Sekali kukri keluar dari sarungnya harus memakan korban, jika tidak mereka akan melukai diri sendiri sebelum mengembalikannya ke dalam sarungnya. Satu lagi yang menjadi keistimewaan tentara Gurkha, mereka tidak akan pernah meninggalkan temannya yang tewas ataupun luka-luka. Ini termasuk sebagai harga diri yang tinggi bagi kesetiakawanan seorang Gurkha. Negara yang pertama sekali memakai jasa Gurkha adalah Inggris. Mereka disebut Britain's Brigade of Gurkhas sejak abad 19. Gurkha menjadi pasukan elit Inggris dalam berbagai operasi militernya termasuk di Indonesia pada saat Inggris melucuti pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Para pejabat Inggris pada abad ke-19 menyatakan Gurkha sebagai ras marsial, istilah yang menggambarkan sifat mereka yaitu suka berperang dan agresif dalam pertempuran, memiliki kualitas keberanian, kesetiaan, kemandirian, kekuatan fisik, ketahanan, kedisiplinan, keuletan dan kekuatan militer. Beberapa negara yang menggunakan Gurkha sebagai pasukan elit militernya antara lain Inggris, Amerika, India, Singapura, dan lain-lain. Selain dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Gurkha juga diketahui berperan dalam konflik di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Falklands, Kosovo, Cyprus, Irak, dan Afghanistan. Sekarang ini diperkirakan ada sekitar 300.000 lebih Gurkha yang masih aktif dipakai berbagai negara. Kehebatan Gurkha bukan hanya legenda, sampai saat ini Gurkha masih eksis sebagai tentara bayaran yang handal dan terpercaya. Bahkan pasukan Gurkha dipercaya sebagai pasukan pengamanan saat pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong-un baru-baru ini. Gurkha dalam berbagai operasinya di daerah konflik selalu menjadi pasukan yang sangat ditakuti pihak musuh, karena keganasan, kelihaian dan keberanian serta ketangguhan mereka dalam bertempur, tetapi menjadi pasukan yang dipuji-puji pihak lawan pada saat damai. Ini karena Gurkha memiliki ketenangan, efisien dan pembawaan bersahabat bagi kedua belah pihak.
banyak cerita fakta yang melegenda tentang kehebatan pasukan Gurkha dalam berperang. Pada tahun 1945, Rifleman Letnan seorang Gurkha bersama dua temannya terjebak dalam sebuah parit. Saat itu lebih dari 200 tentara Jepang melepaskan tembakan dan menyerang mereka. Dua temannya terluka parah. Namun dia berhasil membunuh 31 musuh yang membuat pasukan Jepang takut dan tidak berani untuk maju. Di Afghanistan pada tahun 2010, Sersan di Prasad pun seorang Gurkha yang mendapat tugas di atas atap sebuah pos penjagaan seorang diri. Tiba-tiba pasukan Taliban yang berjumlah 30 orang lebih datang ke kompleks dari semua sisi dengan granat berpeluncur roket dan AK-47. Dalam waktu kurang dari 1 jam Sersan di Prasad berhasil membunuh semua pasukan Taliban. Atas keberaniannya, di Prasad diberi penghargaan tertinggi tingkat kedua oleh pemerintah Inggris. Pada tanggal 2 September tahun 2010, Wisnu Sresta, 35 tahun, seorang pensiunan Gurkha dari militer India sedang dalam perjalanan pulang ke kampungnya di Nepal dengan menaiki kereta. Ketika kereta berhenti di kawasan hutan Citaranjan, Benggala, masuk segerombolan orang yang bersenjatakan pisau dan pedang dan beberapa pucuk senjata api. Mereka datang untuk merampok penumpang kereta. Rupanya dari antara penumpang, ada juga perampok yang menyamar. Itu membuat jumlah para perampok itu mencapai 40 orang. Mereka menggasak barang-barang milik penumpang. Dari ponsel hingga perhiasan yang dikenakan, semuanya diambil tak terkecuali. Saat itu Wisnu Sresta memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Para perampok itu juga tak mengganggunya karena mereka tahu ia adalah seorang Gurkha. Namun, ketika para perampok mulai melakukan tindakan asusila, hati Wisnu Sresta mulai gemas. Para perampok ini ingin memperkosa seorang perempuan, seorang mahasiswi kedokteran. Karena begitu takutnya para penumpang sehingga tidak ada yang berani menghalangi saat perempuan muda itu diseret dari tempat duduknya. Wisnu Sresta seketika ingat pada adik perempuannya. Dia lantas berdiri, mencabut hukri, pisau bengkok khas tentara Gurkha, lalu mulai menghajar mereka tanpa ampun. 40 perampok kewalahan melawan Wisnu Sresta yang telah berubah menjadi mesin pembunuh. Dalam pertarungan di ruangan tertutup rapat itu, 3 perampok meregang nyawa akibat terkena sabetan hukri Wisnu Sresta. Ia juga berhasil melukai 8 perampok lainnya hingga terkapar tak berdaya di lantai gerbong. Sementara sisa perampok lainnya ciut dan melarikan diri karena menghadapi seorang Gurkha yang sedang mengamuk. Wisnu Sresta sendiri mendapat luka parah di tangan kanannya, dan pingsan beberapa menit kemudian lantaran kehilangan banyak darah. Sebagai penghargaan atas keberanian Wisnu Sresta, resimennya menghadiahkannya uang tunai sebesar Rp50.000, uang tunai yang lebih besar dan diskon khusus tiket pesawat internasional, dan diskon tiket kereta api selama hidup dari pemerintah India. Pensiunnya juga dibatalkan sehingga ia bisa mendapatkan promosi dalam karir militernya.